Semua tulisan harus dirangkum sebelum dikirim ke kota Belgia. Saya ucapkan Assalamualaikum untuk menonton calon penghuni surga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil azizil ghaffar. Al-qawiyul jabbar. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijin min nar. Nahmaduhu ala ma hadan wajtaban wa nashkuruhu ala ma a'tana wa aulana. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Rahimun rahman syadidul iqab azizun zuntiqam. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh imamul anbiya'i wal mursalin wa afdalul khalqillahi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat narasi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia diciptakan oleh Allah dengan dibekali berbagai macam anggota badan seperti mata, mulut, hidung, telinga dan lain-lain. Namun perlu diingat bahwa manusia tidak diperbolehkan untuk menggunakan anggota badan tersebut dengan semaunya sendiri tanpa mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua itu Allah berikan kepada manusia sebagai amanah yang harus dijaga dan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, misalnya makan dan minum. Amanah bukanlah hal yang mudah untuk dijaga, apalagi amanah yang berupa lisan. Bahkan di dalam kitab Bahrul Muhit dikatakan, Innal lisana asyaddu ta'siran minas sayfi wasinan. Sesungguhnya lisan itu lebih tajam dan membekas daripada pedang dan mata tombak. Sekali saja lisan melukai, maka akan menimbulkan rasa sakit di dalam hati yang susah untuk diobati. Bahkan hal tersebut akan menimbulkan dendam yang tiada ujungnya. Nauzubillah min jalik. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dikatakan, pada suatu hari ada seorang laki-laki yang mendatangi Rasulullah. Laki-laki itu berkata, "Wahai Rasulullah, ada seorang perempuan yang terkenal banyak melaksanakan sholat, puasa, sedekah. Akan tetapi ya Rasulullah, ia sering melukai hati teman-temannya, ia sering melukai hati saudara-saudaranya, ia sering melukai hati tetangga-tetangganya dengan menggunakan lisannya." Lantas Rasulullah SAW menjawab, "Ia letaknya di neraka." Dan laki-laki itu pun bertanya lagi kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, ada seorang perempuan yang terkenal sedikit melaksanakan sholat, puasa, sedekah. Bahkan ya Rasulullah, ia hanya sedekah dengan menggunakan sepotong roti." Lantas Rasulullah SAW menjawab, "Ia letaknya di surga." Hadis riwayat Ahmad. Hadirin sahabat narasi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahaya lisan sangatlah besar. Seseorang tidak akan selamat dari bahaya lisan kecuali dengan berucap kebaikan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi." Islamnya seseorang itu dianggap sempurna adalah apabila ia meninggalkan perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat baginya. Oleh karena itu hadirin, di bulan yang penuh mulia ini, di bulan yang penuh berkah ini, marilah sama-sama kita untuk merubah perkataan kita. Daripada kita menggunakan perkataan kita untuk sesuatu hal yang tidak berguna, lebih baik kita untuk membaca Al-Quran, untuk berzikir, bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, semua sesuatu hal kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan keburukan pun begitu juga. Oleh karena itu hadirin, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat, yang dapat membahayakan bagi diri kita semua. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.